Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tatkala kami bangun di pagi hari ini, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau masih menganugerahkan kesempatan hidup yang baru untuk kami jalani. Sungguh Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan kesegaran kami hirup udara segar, dengan kebugaran dan kesehatan baik jiwa dan raga kami, itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadap Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh mensyukuri semuanya bisa kami sadari sebagai anugerah Tuhan, karena iman percaya yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kalau setiap pagi kami menghayati hidup sebagaimana seperti ini, maka itu menjadi senjata yang ampuh bagi kami untuk menghadapi apa yang harus kami hadapi di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu pada saat ini Tuhan akan meneguhkan kami, mengingatkan dan menguatkan kami, tapi mungkin sekaligus menegur dan membentuk kami sebagaimana yang Kau ingini. Karena Engkau selalu punya cara untuk kami memelihara apa yang sedang Kau anugerahkan, supaya kami tetap teguh dalam iman kami, dan kami tidak pernah Tuhan biarkan sendiri. Kuasai kami Tuhan setiap pribadi, baik hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu, dan kami yang mendengarkannya. Dalam segala kerendahan hati Tuhan, menjadi ruang bagi Tuhan untuk menampakkan kemuliaan-Nya bagi kami sekalian. Ketika kami bukan hanya menyampaikan, bukan hanya mendengarkan, tapi kami melakukan dalam hidup beriman kami setiap harinya. Tolong kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup itu, kami landaskan doa kami ini. Amin. Mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan yang ke-14, dan pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan 14, dan pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah
kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kalau beberapa saat yang lalu kita mendengar kembali kemajemukan kita terusik ketika Yogyakarta yang seringkali menjadi sebuah tempat yang sangat memberikan ruang pada kemajemukan, termasuk kemajemukan beragama. Tepatnya di daerah Sleman ada satu rumah umat Katolik yang saat itu sedang berdoa dan latihan paduan suara. Dan kemudian tepatnya 8 orang sebagaimana dicatat dalam salah satu harian surat kabar melemparinya dengan batu, membawa besi dan menganiaya, dan yang jelas membuat mereka menderita. Tapi kemarin juga dikeluarkan surat penggembalaan dari kalangan Katolik. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Firman Tuhan hari ini mengawali dan kembali mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Memang di satu sisi kita sangat prihatin, kita sangat kembali bertanya, di mana arti negara yang berketuhanan yang Maha Esa? Namun inilah bagian kita. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang lainnya mengingatkan, dunia memang membenci kita karena kita bukan dari dunia ini. Tapi kalau kita ada dalam dunia ini, bukan untuk membenci dunia, melainkan menjadi garam dan terang dunia. Dan itu mulainya dari sini, dari gereja, dari persekutuan kita. Karena itu bagaimana gereja memperlengkapi umatnya. Ketika mungkin Bapak Ibu, sebagaimana surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini yang berulang kali mengingatkan kita bersama dalam konteks bahwa kita menderita bukan karena berbuat jahat, tapi kita menderita karena iman kita kepada Kristus. Jadi karena iman kita kepada Kristus itu yang membuat orang percaya, orang beriman bisa saja menderita. Apakah kita sebagai pribadi di tempat kita belajar, tempat kita studi, tempat kita bekerja, apakah di tetangga kita, apakah dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat juga bangsa dan negara? Waktu saya kecil, tapi ada orang juga bilang sampai sekarang saya juga kecil, Bapak Ibu ya. Maksud saya, waktu saya SD, sekolah dasar, saya sudah merasakan perbedaan itu karena saya sekolah di sekolah swasta. Jangan main dengan si A, si B, karena kita berbeda. Yang lainnya belajar agama, tapi kita dibiarkannya. Bapak Ibu yang terkasih, semoga proses yang pernah saya alami di SD tersebut
berubah seiring dengan perubahan zaman yang semakin memberikan ruang. Kita doakan bersama memberikan penghargaan terhadap kemajemukan, termasuk kemajemukan beragama. Atau yang juga mungkin Bapak Ibu dengan saya pernah dengar atau bahkan mungkin alami, bukan karena seragam, tapi kita harus memakai seragam yang menandai bahwa kita tidak terbiasa memakai seragam itu. Atau mungkin karena kita di kantor, karena iman kita kepada Kristus, maka jabatan kita tidak naik-naik, tanggung jawab kita menjadi tidak dipercaya, dan ada banyak hal. Tak pernah lupa dalam ingatan saya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika gereja ini selalu membuka kelas katekisasi untuk baptis dewasa dan juga mengaku percaya, satu orang dalam kesukacitaannya ikut Tuhan, dan bosnya, karyawan yang lain tahu kalau dia ikut Kristus. Waktu itu tepatnya kelas katekisasi Selasa sore yang saya ajarkan. Setiap kali dia mau izin untuk katekisasi, maka setiap kali itu pula bosnya selalu memberikan pekerjaan. Terlambat atau tidak jadi ke kantor, maka dalam pertemuan secara pribadi bersama dengan saya, sampai kemudian umpatan pun diberikan oleh bosnya ini. Apa reaksinya Bapak Ibu yang terkasih? Dia mengatakan, "Pak, Bapak mau perlakukan saya seperti apapun, bahkan dengan kata-kata Bapak yang begitu kasar kepada saya sebagai perempuan dan Bapak sebagai laki-laki. Bapak tidak pernah bisa memaksa saya untuk membenci Bapak. Bapak tidak bisa memaksa saya untuk saya membalas apa yang Bapak lakukan kepada saya. Karena satu kata, Pak, yang menjadi kunci untuk saya terus bisa lakukan. K-A-S-I-A. Waktu terus berjalan, Bapak Ibu, dan perlakuan tidak pernah berubah. Hingga pada akhirnya dia mau menikah, dan calon suaminya mengatakan, "Kamu resign saja, mundur saja, karena saya sanggup untuk bekerja." Akhirnya dia minta waktu kepada bosnya, "Pak, saya tidak lagi bekerja. Bukan karena saya tidak kuat dengan perlakuan Bapak. Tetap sikap saya seperti yang pernah saya katakan." Apa kemudian reaksi bosnya sekarang, Bapak Ibu yang terkasih? Ovin, itu namanya. Kalau kamu nanti boleh bekerja lagi, tolong kantor ini yang pertama yang menjadi pertimbanganmu untuk boleh bekerja lagi. Tolong. Dan bolehkah saya bertanya kepada kamu, kenapa kamu bisa kuat seperti ini? Jawaban saya tetap sama, Pak. Kasih. Itu bukan karena saya, Pak, tapi karena Tuhan yang ada dalam diri saya. Karena ada roh yang bekerja dalam diri saya. Sehingga Bapak jangan memuliakan saya atau memandang saya orang yang baik dengan luar biasa. Bukan, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, sampai saat ini dia memelihara iman yang teguh kepada Allah, dan dia merasakan dengan sikap berimannya ini menjadi senjata ampuh untuk dia bisa menghadapi semuanya itu dalam kemuliaan
Dan bukankah kalau ini kita dengar, kita rasakan, kita alami, tergenapilah Bapak Ibu apa yang memang firman Tuhan nyatakan, apa yang firman Tuhan beritakan. Bagaimana kita bisa kuat memandang penderitaan? Karena iman kita kepada Kristus, karena kerinduan kita untuk berlaku benar, karena kerinduan kita untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Dalam kedagingan kita, dalam keegoisan kita, dalam kemanusiaan kita. Bapak Ibu yang terkasih saudara sekalian, surat 1 Petrus memberikan rahasianya. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan, bagian penderitaan yang aku alami, ternyata ini bagian yang kami alami dalam penderitaan Kristus. Karena itulah ayat ini kemudian berlanjut. Bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena namaku, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu yang terkasih, ujian berbeda dengan pencobaan. Ujian, kalau dikatakan pada ayat yang ke-12, itu testing. Beda dengan temptation. Kalau kita menghadapi ujian, bukankah dari SD, SMP, SMA, universitas, terus itu untuk naik yang lebih tinggi. Tapi temptation, coba-coba, ini kalau saya kasih perkara ini, kuat atau jatuh? Tidak, Bapak. Ujian yang Tuhan izinkan kita alami, ujian iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, justru membuat iman kita semakin teguh, iman kita semakin mendewasa. Karena seberapa besar iman kita, Bapak Ibu yang terkasih, sering kali nampak bukan ketika kita beribadah dalam keadaan baik-baik seperti ini saja. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba Bapak Ibu juga ada orang yang kemudian melemparkan ini kepada kita, dan apakah kita tetap berada di sini? Dan kalau kita mengingat kejadian 1998, banyak yang terang-terangan orang Kristen juga memakai simbol-simbol yang justru menunjukkan bukan Kristen. Mobilnya diberikan lambang-lambang bahwa bukan Kristen. Karena apa? Karena takut. Tapi yang terkasih, betul, kekristenan bukan hanya tertambat pada lambang itu, tapi pada sikap hidup kita, pada keberanian kita untuk tetap menyatakan bahwa saya adalah murid Kristus apapun yang saya hadapi dan alami. Bapak Ibu yang terkasih, karena ketika Bapak Ibu dengan saya tetap memelihara iman yang teguh ini sebagai senjata yang ampuh, maka di situ kita memandang inilah penderitaan Kristus yang juga menjadi bagianku. Dan kalau aku kuat, aku sabar, aku teguh menghadapinya, maka kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan sebagai kesaksian hidup orang beriman. Roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Dan itu membuat kita bersukacita dan berbahagia. Mungkinkah itu Bapak Ibu yang terkasih? Tidak akan pernah mungkin kalau kita menghadapinya sendiri. Tidak akan pernah sanggup kalau kita tidak pernah punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak akan pernah kita bisa kuat kalau kita tidak selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena itu pentingnya satu kata, yaitu berelasi dengan Tuhan. Bukan kalau sedang menderita saja, tapi dalam segala keadaan. Seperti
pada saat ini. Betapa indahnya Bapak Ibu dengan saya memasuki hari yang baru, beribadah seperti ini, mengingat Tuhan dalam pujian, doa, firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari itu, Tuhan, kalau aku menghadapinya bersama dengan Tuhan, aku akan kuat. Aku tetap akan setia, karena aku memandang apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagiku. Dan kalau ini menjadi ujian imanku Tuhan, aku rela untuk menanggungnya. Karena dengan demikian, Roh Allah sungguh menguatkanku, dan kemuliaan akan nampak dengan sendirinya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan diberitakan, tidak pernah ada yang kebetulan. Mengapa firman Tuhan ini diberitakan tepat ketika kita harus juga mengalami kejadian yang sama seperti yang juga dialami para jemaat, di mana surat 1 Petrus ini ditujukan, yaitu ketika mereka juga harus menderita aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, kalau kita punya cara pandang seperti ini, itu tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, kita sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa artinya merendahkan diri Bapak Ibu? Merendahkan diri tidak mengatakan, Tuhan, aku kan sudah ikut Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan, mengapa ini yang harus aku alami? Mengapa ini yang harus aku derita? Tapi sebaliknya, Tuhan, kalaupun aku mengikut-Mu, dan karena aku mengikut-Mu, aku harus menderita, aku tetap menerima ini. Bapak Ibu yang terkasih, merendahkan diri adalah tidak mempersoalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hadapi, karena iman kita kepada Kristus. Bukankah seringkali kita juga mengatakan, Tuhan, aku sudah rajin melayani, Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, Tuhan, aku sudah berbuat baik, Tuhan, aku sudah begini, begitu, dan segala macam. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sekalipun aku sudah melayani, sekalipun aku sudah berupaya menjadi orang yang baik, sekalipun aku rajin ke gereja, sekalipun Tuhan, tapi kalau ini harus aku hadapi, Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang Kau izinkan itu yang terbaik untuk proses pertumbuhan iman percayaku. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Hati-hati, bukan selalu kita mengkambing hitamkan iblis, tapi ketika kita lemah, ketika kita tidak legowo menerima apapun yang terjadi atas hidup kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih saudara sekalian, sesungguhnya kenapa ini harus kita hadapi? Karena dalam diri Bapak Ibu dengan saya ada Roh Allah, ada Kristus yang kita imani, dan ini yang mau dikeluarkannya, ini yang mau dihilangkannya. Karena itu, mari, apa yang sudah Allah anugerahkan, iman kepercayaan kita kepada Kristus, iman kita kepada Kristus tidak akan goyah, tidak akan mudah hilang. Karena apa? Karena kita terus di dalam dan bersama dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih,
terakhir dalam renungan kita bersama pada saat ini. Kalau kita sedang merasakan penderitaan yang sama, karena iman kita kepada Kristus apapun bentuknya, apapun wujudnya, maka pesan firman Tuhan saat ini, bagaimana kita mempunyai iman yang teguh, menjaganya sebagai senjata yang ampuh. Tuhan pun menyapa kita, serahkanlah anakku, serahkan kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu, aku yang memelihara kamu, anak-anakku. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara kamu. Dan firman Tuhan ditutup dengan, karena aku sebagai Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Karena akulah, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Percayakah kita tentang hal ini? Yakinkah kita tentang hal ini? Termasuk ketika Bapak Ibu dengan saya akan menghadapi pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Ada begitu banyak kekhawatiran di sana, tapi siapapun yang akan memimpin kita, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah dalam kuasa Tuhan terus menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia dengan aman, tertib, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Milik Tuhanlah hidup kita, milik Tuhan jugalah negara kita ini. Jangan pernah membawa terus dalam doa, minta hikmat Tuhan dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka siapapun dia akan menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang terkasih, dia sadar betul bahwa dia pemimpin yang melayani, mengatasnamakan kuasa Tuhan, bukan kuasa dirinya sendiri. Tuhan memberkati.